Halo teman-teman, balik lagi dengan Asbin di sini. Di video kali ini gue akan melakukan analisis pada One Piece chapter 1124. Seperti biasa, gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat, plus teori-teori yang ada di dalamnya. Beberapa hal menarik yang dibahas di analisis chapter kali ini adalah: pertama, memprediksi tujuan Sentomaru selanjutnya. Kedua, apakah misi rahasia Kizaru selanjutnya adalah melindungi Lilith? Lalu, apakah seluruh sisa Vegapunk yang mati bersatu ke tubuh Lilith? Siapakah siluet orang ini? Dan terakhir, ada sedikit clue dari Oda terkait adanya pertarungan dengan hasil yang tak terduga setelah arc Egghead. Oh iya, kalian bisa komen juga kalau ada momen menarik yang gua terlewat. Oke, sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Chapter ini dibuka dengan masih melanjutkan kisah perjalanan Yamato yang terlihat sedang menyelamatkan wanita dari penculikan. Jujur, gue cukup kaget adanya tindak kriminal di Wano, karena gue pikir warga Wano sudah sejahtera dan bahagia setelah tumbangnya Kaido. Pertanyaannya, siapakah penculik ini? Apakah ini warga Wano? Apakah ini jadi indikasi bahwa akan ada insiden penculikan yang lebih besar di Wano? Oke, kita lanjut ke cerita utama ya. Setelah siaran Vegapunk secara resmi selesai, kita diperlihatkan reaksi Morgan yang sedang mempersiapkan berita untuk disebarkan ke seluruh dunia. Brengseknya, alih-alih menyebarkan bentuk optimisme untuk menenangkan masyarakat, Morgan justru ingin melebih-lebihkan berita tersebut. Morgan ingin menggambarkan keputusasaan masyarakat agar dia bisa lebih banyak mencetak koran. Karena dengan begitu, Morgan akan lebih banyak mendapatkan reaksi. Jika kalian perhatiin, Oda berusaha menggambarkan realitas media yang ada di dunia kita dalam wujud Morgan. Media di dunia kita, di dunia nyata adalah alat yang sangat mudah dimanipulasi untuk keuntungan pihak tertentu. Media sering sekali dijadikan alat pengalian isu, menyebarkan sensasi, dan melebih-lebihkan informasi hanya untuk mendapatkan engagement. Bahkan sering sekali media rela berbohong hanya untuk mendapatkan itu. Oke, masih di adegan yang sama, kita juga bisa melihat Wapol yang sedang menenangkan Vivi yang tidak setuju dengan tindakan Morgan. Wapol khawatir jika Vivi terus melawan, Morgan akan memberitahu lokasi mereka yang sedang dikejar oleh pemerintah dunia. Kalau kalian ingat, Wapol adalah salah satu orang yang mengetahui keberadaan Imu. Nah, apakah Wapol akan menggunakan informasi keberadaan Imu untuk bernegosiasi dengan Morgan? Apakah keberadaan Imu akan disebarkan melalui Morgan? Oke, lanjut ke panel berikutnya, di mana kita bisa melihat Sentomaru yang berhasil selamat dan sedang melarikan diri dengan kapal kecil. Adegan ini langsung mengingatkan gua dengan adegan Robin yang berhasil selamat dari tragedi Ohara dan melarikan diri dengan kapal kecil yang disediakan Aokiji. Pertanyaannya, kemana tujuan Sentomaru selanjutnya? Menurut gua, Sentomaru akan pergi ke Wano. Gua akan coba jelasin alasannya. Sentomaru dan Wano, kalau kalian analisis lebih detail, ternyata punya hubungan yang sangat dekat. Sentomaru adalah karakter pertama yang diperkenalkan dengan tulisan kanji. Fun fact, semua karakter dari Wano memiliki nama yang ditulis dengan kanji. Desain karakter Sentomaru juga terinspirasi dari cerita rakyat Jepang. Sentomaru terinspirasi dari Kintaro yang sangat cocok dengan tema Wano. Salah satu teknik Sentomaru, Ashigara Dokoi, juga terinspirasi dari nama Gunung Ashigara, tempat di mana Kintaro dibesarkan. Semua koneksi ini mungkin bisa jadi clue bahwa Sentomaru akan pergi ke Wano sebagai tujuan selanjutnya. Sentomaru mungkin akan memanjat air terjun dengan bantuan ikan, persis seperti karakter inspirasinya, Kintaro. Oke, lanjut ke salah satu panel paling penting di chapter ini. Panel di mana kita bisa melihat Kizaru yang marah sambil mengeluarkan air mata ketika dituduh oleh Akainu bermalas-malasan di Egghead. Kizaru mengatakan, apakah kamu pernah membunuh sahabatmu sendiri? Di video sebelumnya, gue udah menganalisis adegan ini. Yang tertarik bisa cek di sini ya. Nah, di video ini gue akan coba tambahin beberapa detail menarik yang sempat terlewat. Ketika Kizaru marah, Akainu tanpa melakukan pembelaan langsung meminta maaf kepada Kizaru atas segala ucapannya. Adegan ini langsung mengingatkan gue dengan pertanyaan
pertarungan antara Akainu dan Aokiji. Kalau kalian ingat, Akainu memenangkan pertarungan itu, tetapi Akainu tidak berani membunuh Aokiji karena Aokiji adalah sahabatnya. Oleh sebab itu, Akainu langsung meminta maaf kepada Kizaru yang sudah sangat berani menahan konflik batinnya untuk membunuh Vegapunk. Fun fact, ketika meminta maaf, Akainu menggunakan istilah Kyodai. Istilah ini juga digunakan oleh trio Luffy, Ace, dan Sabo. Istilah ini bisa digunakan untuk menunjukkan hubungan yang dalam. Akainu, Kizaru, dan Aokiji adalah sahabat yang sangat dekat. Oke, lanjut. Seperti yang gue jelasin di video sebelumnya, adegan ini sangat penting terhadap perkembangan karakter Kizaru, seperti bagaimana insiden Ohara mengubah pandangan Aokiji terhadap prinsip keadilan. Insiden Ohara membuat Aokiji memiliki hubungan khusus dengan Robin. Bahkan Aokiji secara tidak langsung melindungi Robin dengan caranya sendiri. Berdasarkan pola ini, apakah mungkin Kizaru akan melindungi Lilith? Selain York yang sudah berkhianat, Lilith adalah satu-satunya bentuk jiwa Vegapunk yang masih hidup. Apakah mungkin Kizaru akan melindungi Lilith mati-matian agar bisa menebus kesalahannya karena telah membunuh Vegapunk? Jujur, ini arc yang berat banget buat Kizaru. Menariknya, Oda menurut gua menggambarkan ini secara tidak langsung melalui Emmet. Kizaru, pria bebas yang terpaksa bertindak seperti robot, sedangkan Emmet, robot yang bertindak seperti pria bebas dengan membawa kehendak Joy Boy. Oke, lanjut ke panel berikutnya, di mana akhirnya kita bisa melihat Lilith sadar setelah dipukul oleh Atlas. Hal menarik dari adegan ini adalah perkataan Lilith yang mengatakan, "Tidak apa-apa, aku sudah mendengar tentang semua yang terjadi." Lalu Sanji bertanya, "Dengar dari siapa?" Tapi sayangnya Lilith mengabaikan hal tersebut. Nah, biar seru, coba kita buat beberapa asumsi untuk menjawab hal tersebut. Pertama, apakah mungkin masih ada satelit Vegapunk yang masih hidup dan memberitahu semua kejadian setelah Lilith pingsan? Kedua, atau ketika ada satelit yang mati, jiwanya akan bersatu ke dalam tubuh Lilith. Nah, hal ini diperkuat dengan adegan Lilith yang menangis. Usopp mengatakan bahwa Lilith seharusnya tidak bisa menangis karena dia mewakili evil atau jahat. Kita bisa berasumsi bahwa jiwa good atau baik milik Shaka sudah berpindah ke tubuh Lilith. Hal ini menyebabkan Lilith memiliki tanggung jawab untuk menangis. Oke, lanjut. Menariknya, Oda sepertinya telah melakukan foreshadow terhadap nasib Lilith. Pada awal arc Egghead, ketika Luffy bertemu Lilith pertama kali, Lilith mengatakan, "Siapa yang mengatakan ini adalah tubuh Vegapunk yang utama?" Dan terbukti di akhir arc Egghead, Lilith menjadi tubuh Vegapunk yang utama. Selain itu, di awal arc Egghead, Lilith juga pernah mengatakan, "Ini adalah pertama kalinya aku meninggalkan pulau ini." Lagi-lagi hal ini terbukti. Lilith berhasil keluar dari pulau Egghead bersama bajak laut topi jerami. Oke, lanjut. Masih di adegan yang sama, Lilith mengatakan secara tidak langsung bahwa meskipun Vegapunk sudah mati, kehendaknya tetap akan hidup. Kehendak Vegapunk akan diteruskan oleh Lilith dan seluruh orang di dunia yang berpihak kepadanya setelah mendengar siarannya. Oke, lanjut ke bagian akhir pada chapter ini, di mana lagi-lagi Oda menunjukkan bayangan seseorang yang kita sama sekali nggak tahu ini siapa. Orang ini berada di Elbaf dan terlihat sangat menantikan topi jerami dengan mengatakan, "Datanglah." Kira-kira siapa karakter ini? Oke, kita coba mulai dengan mengeliminasi kandidat-kandidat yang hampir terbukti salah. Pertama, Shanks, karena terakhir kita melihat dia sudah meninggalkan Elbaf. Kedua, menurut gua Saul juga sepertinya nggak mungkin karena selain siluetnya bukan kayak raksasa, Saul nggak pernah ditunjukkan mengharapkan dan menanti-nantikan kedatangan topi jerami. Ketiga, Loki menurut gua cukup lemah karena lagi-lagi siluetnya bukan seperti raksasa. Nah, kandidat yang cukup kuat menurut community adalah Scooper Gaban. Alasannya karena Luffy dalam perjalanannya telah bertemu dengan banyak kru bajak laut Roger. Kru bajak laut Roger selalu membantu Luffy untuk mencapai tujuan-tujuan selanjutnya. Dari mulai Shanks yang mencuri buah iblis yang dimakan Luffy, Crocus yang membuka Grand Line untuk Luffy, dan terakhir Rayleigh yang membantu Luffy untuk menjadi lebih kuat untuk bertahan di New World. Nah, apakah selanjutnya Scooper Gaban yang akan memiliki peran untuk membantu Luffy? Selain itu, Gaban juga memiliki senjata berbentuk kapak yang sangat dekat dengan Elbaf, sehingga Gaban jadi kandidat
yang cukup masuk akal. Oke, terakhir, analisis ini akan ditutup dengan pernyataan Oda yang mengatakan bahwa setelah arc Egghead akan ada pertarungan yang hasilnya sangat tidak terduga. Apakah mungkin akhirnya kita bisa melihat Shanks akan berhadapan dengan Blackbeard? Apakah Oda memberikan kita clue bahwa Shanks akan kalah sebagai bentuk hal yang tidak terduga? Jujur, gue makin gak sabar dengan arc Elbaf. Nah, gimana menurut kalian tentang teori dan analisis pada chapter ini? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Coba komen juga siapa kira-kira orang ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.